Keluargaku selalu mencibir suamiku karena pekerjaannya sebagai penjual telur gulung. Setelah mereka tahu penghasilan suamiku, mereka ku buat sadar. Dina duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menatap pemandangan luar yang terlihat sibuk dengan lalu lalang kendaraan. Aroma masakan dari dapur tercium menyegarkan, tetapi hari ini tidak ada yang mampu mengusir rasa cemas di hati Dina. Sudah hampir 2 jam, keluarganya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua saudara perempuannya, asyik bercerita tentang perkembangan hidup masing-masing. Dina mengangguk sopan saat ibunya menceritakan betapa bangganya ia karena berhasil membeli sepeda motor baru, atau bagaimana kakaknya baru saja dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan besar. Semua hal itu tidak pernah lepas dari pencapaian yang diukur dengan ukuran sosial. Namun, di balik senyum dan tatapan hangat mereka, Dina tahu betul apa yang mereka pikirkan tentang suaminya, Rudy, penjual telur gulung. Sejak awal pernikahan mereka, Dina sudah merasa betul bahwa keluarganya tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya bekerja di jalanan, menjual jajanan sederhana yang hanya dikenali di kalangan anak-anak sekolah. "Apa kabar suamimu, Dina?" Tiba-tiba suara ibu memecah lamunan Dina. Dina menghela napas pelan, berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. "Baik, Ma. Rudy sehat-sehat saja." "Oh, masih jualan telur gulung ya?" tanya ibunya, seperti tak ada yang berubah. Meskipun pertanyaan itu tampak biasa, Dina tahu betul bahwa ibu dan ayahnya tidak pernah merasa bangga dengan pekerjaan Rudy. "Ya, masih." Dina menjawab dengan suara pelan, mencoba tidak terlalu memberi penekanan pada kata "masih". Ia tahu apa yang mereka harapkan adalah pekerjaan yang lebih serius, pekerjaan yang lebih bergengsi. Bukan sekadar berjualan di gerobak kecil di pinggir jalan. Kakaknya, Sari, yang duduk di sebelah ibu, menyeringai. "Telur gulung? Masa depan gimana tuh? Nggak takut hidup kekurangan terus?" Ucapnya, seolah tak mengerti bahwa sebenarnya yang sedang dihina itu adalah suami Dina. Dina menundukkan kepala, menggigit bibir bawahnya untuk menahan rasa sakit yang mendalam. Setiap kali mereka berbicara tentang pekerjaan Rudy, rasanya seperti pisau yang menusuk perlahan-lahan ke jantungnya. Tapi ia tahu, tak ada gunanya membela suaminya. Mereka tak akan mengerti. Rudy hanyalah seorang penjual jajanan. Hanya itu yang mereka lihat. Sore itu, setelah mereka makan malam, Dina meminta izin untuk pulang lebih awal. "Aku dan Rudy harus ke pasar besok pagi, jadi kami perlu istirahat lebih awal," ujarnya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Ah, iya, kamu pasti capek ya, beres-beres rumah," kata ibu, tidak menyadari bagaimana perasaan Dina. "Semoga nanti suamimu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik." "Ya." Dina tersenyum tipis dan mengangguk. "Iya, Ma. Terima kasih," jawabnya pelan, lalu ia mengumpulkan tas tangannya dan beranjak dari kursi. Rudy menjemput Dina dengan motor kesayangan mereka yang sudah hampir usang. Tak ada yang mencolok dari penampilan mereka berdua, kecuali senyum tulus yang selalu terpancar saat mereka bersama. Sesampainya di rumah, Dina langsung melempar tasnya ke sofa, lalu duduk di tepi meja makan. "Rudy," ia memanggil suaminya yang sedang mengelap gerobak takoyaki di teras. "Keluarga aku lagi ngomongin pekerjaan kamu lagi deh." Rudy berhenti sejenak, menatap Dina dengan mata yang selalu penuh pengertian. "Gimana mereka ngomong?" tanyanya, sambil melanjutkan pekerjaannya. "Seperti biasa," jawab Dina, sedikit berat. "Mereka nggak bisa lihat kalau usaha kita ini bisa berkembang. Mereka cuma lihat kamu jualan telur gulung, terus mereka pikir itu nggak ada masa depannya." Rudy tersenyum kecil dan melanjutkan pekerjaannya. "Ya sudah, sayang.
Itu kan pandangan mereka. Kita tahu apa yang kita kerjakan dan kenapa kita lakukan ini. Dina memeluk suaminya, merasa lega dengan kata-kata itu. Ia tahu, meskipun keluarganya tak pernah mengerti, Rudy selalu ada untuknya. Sementara itu, ia berusaha untuk tetap tegar, karena ia percaya, pada akhirnya semua usaha dan tekad akan berbicara dengan sendirinya. Namun, Dina tak tahu, perasaan kecewa dan cemas itu akan segera berubah. Sebuah kejutan akan datang tak lama lagi. Dan semuanya akan berubah dalam sekejap. Saat keluarganya akhirnya mengetahui berapa banyak yang sebenarnya Rudy hasilkan dari usaha telur gulungnya. Esok paginya, Dina bangun lebih awal. Rudy sudah bangun lebih dulu, mempersiapkan segala hal untuk usaha mereka. Gerobak telur gulung yang biasa mereka bawa keluar sudah siap di teras. Meskipun udara pagi masih dingin, suara-suara burung terdengar dari halaman. Namun Dina merasa ada ketegangan yang menghantui pikirannya. Setiap kali ia memikirkan keluarganya, ia merasa terjebak antara cinta untuk suami dan rasa sayang pada keluarga yang selalu memberi penilaian negatif terhadap pekerjaan Rudy. "Rudy," kata Dina pelan saat suaminya sedang menyusun telur gulung yang baru saja dimasak. "Kamu yakin gak capek terus-terusan kerja begini? Kita kan udah cukup. Mungkin kamu bisa cari kerja kantoran aja yang lebih stabil." Rudy berhenti sejenak, menatap istrinya dengan pandangan penuh pengertian. "Dina, aku tahu ini berat, tapi aku gak pernah nyesel. Kita mungkin gak punya semuanya, tapi kita punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup buat aku." Dina hanya bisa tersenyum lelah. Meskipun kata-kata Rudy selalu menenangkan, ia merasa tidak bisa melupakan perasaan keluarganya yang selalu merendahkan pekerjaan suaminya. Tapi ia tidak bisa terus-menerus merasa cemas. Ia tahu bahwa dalam kehidupan ini, mereka hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Hari itu, mereka berdua berangkat ke pasar, tempat di mana Rudy berjualan telur gulung setiap hari. Suasana di pasar pagi itu sedikit lebih sepi, namun Rudy tampak tidak terganggu. Ia mengatur gerobaknya dengan cermat, menata setiap bahan dengan hati-hati. Dina berdiri di sampingnya, menikmati pemandangan pagi yang tenang. Mereka tak banyak berbicara saat bekerja. Dina lebih banyak melihat Rudy, memandangi sosok suaminya yang begitu tekun dan sabar, meskipun seringkali tidak mendapatkan penghargaan seperti yang diinginkan banyak orang. "Rudy," kata Dina akhirnya, memecah keheningan yang sudah berlangsung lama. "Kamu pernah nggak merasa lelah dengan semua ini? Dengan orang-orang yang nggak tahu betapa kerasnya kamu bekerja?" Rudy menatapnya. Senyum tulus tersungging di bibirnya. "Lelah pasti ada, sayang. Tapi aku percaya, kalau kita terus berusaha, semua akan membuahkan hasil. Kalau kita berhenti hanya karena orang lain meremehkan kita nggak akan pernah maju." Dina mengangguk, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa Rudy benar. Dalam hati, ia merasa seharusnya ia lebih tegar, lebih yakin pada pilihan mereka. Namun, ketegangan antara dia dan keluarganya terus membekas. Setiap kali Dina pulang ke rumah orang tuanya, ia merasa cemas. Cemas akan pertanyaan-pertanyaan mereka yang terus-menerus mengaitkan pekerjaan Rudy dengan masa depan yang suram. Seperti malam itu, saat ia duduk di meja makan bersama keluarganya, di mana topik tentang pekerjaan Rudy kembali muncul. "Masih jualan telur gulung, Dina?" tanya kakaknya, Sari, lagi-lagi dengan nada yang tidak pernah berubah. "Kok rasanya nggak ada perkembangan sih?" Ayahnya ikut berbicara, dengan nada yang lebih serius. "Tapi kamu nggak khawatir, Din? Kalau suatu saat usaha itu nggak laku lagi, apa yang akan kalian lakukan? Kapan kalian punya rumah yang lebih layak? Ini kan cuma jualan kecil." Dina menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Selama ini, ia selalu berusaha untuk menjelaskan bahwa pekerjaan Rudy bukanlah pekerjaan yang remeh, tetapi ia merasa tak pernah bisa menjelaskan dengan kata-kata yang tepat.
Ia merasa bahwa keluarganya hanya melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang tidak serius. Namun, ia juga tahu, dalam hati mereka khawatir. Mereka hanya ingin yang terbaik untuknya. Beberapa hari berlalu begitu saja, dengan suasana yang tidak banyak berubah. Dina dan Rudy terus menjalani kehidupan mereka dengan sederhana. Setiap sore, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang hari-hari mereka. Rudy selalu berusaha membuat Dina tertawa, meski ia tahu istrinya terkadang merasa lelah dan tertekan. Namun, perubahan besar mulai terjadi tanpa diduga. Suatu sore, saat Dina sedang membantu Rudy menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan, Rudy menerima telepon dari seorang pelanggan tetap yang sangat dihormatinya. Pelanggan tersebut adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa kedai makanan di kota itu. "Rudy, aku mau bilang, telur gulung kamu itu luar biasa. Aku mau beli lebih banyak lagi untuk acara buka puasa nanti. Aku juga ada tawaran buat kamu, kalau kamu mau ikut membuka cabang di beberapa lokasi strategis." Dina mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar mendengar tawaran tersebut. "Apa maksudnya, Rudy? Bisnis kita berkembang." Rudy tersenyum. Matanya tampak berbinar. "Iya, sayang. Ini peluang besar buat kita." Dina tak bisa menahan kegembiraannya. Rudy yang selama ini dipandang sebelah mata, ternyata sedang menuju kesuksesan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Namun, ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil kerja keras Rudy, yang tak pernah terlihat oleh keluarganya. Beberapa minggu setelahnya, kabar tentang tawaran besar itu mulai menyebar. Dina dan Rudy mulai merencanakan ekspansi usaha, dan itu memakan waktu lebih lama dari yang mereka kira. Namun, dalam hati Dina, ia merasa bahwa keluarga mereka akan segera tahu. Mereka akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik usaha telur gulung Rudy. Setelah tawaran yang diberikan oleh pelanggan tetap Rudy beberapa minggu yang lalu, hidup Dina dan Rudy terasa berjalan dengan langkah yang lebih mantap. Namun, meskipun perubahan itu sudah mulai terasa, Dina masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Suaminya semakin sibuk dengan bisnis telur gulung yang semakin berkembang. Dan meskipun mereka berdua merasa lega karena bisa melihat hasil dari kerja keras mereka, Dina merasa cemas tentang bagaimana keluarganya akan bereaksi ketika mereka tahu Rudy bekerja keras. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah mempersiapkan semuanya untuk berjualan. Gerobak telur gulung yang kini sudah mulai dilengkapi dengan berbagai peralatan baru untuk mendukung peningkatan kualitas, mulai menambah pelanggan yang datang. Bahkan, beberapa kali Rudy menerima pesanan dalam jumlah besar, yang dulu tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Namun, ia selalu berusaha untuk tetap rendah hati. Bagi Rudy, setiap langkah kecil adalah pencapaian yang berharga. Dina pun mulai merasa sedikit tertekan. Setiap kali ia pulang ke rumah orang tuanya, topik tentang pekerjaan suaminya selalu menjadi pembicaraan yang tidak pernah berakhir. Kali ini, ia tidak bisa menghindar lagi. Mereka akan tahu, tidak ada cara untuk menyembunyikan kesuksesan yang sedang mereka raih. Tapi entah kenapa, Dina merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya cemas. Seolah keluarganya akan lebih sulit menerima kenyataan itu. Malam itu, setelah Rudy pulang berjualan, Dina duduk di meja makan, menunggu suaminya untuk makan bersama. Rudy duduk di seberang meja, membuka kemasan makanan, dan menyendok nasi ke piring. Ia tersenyum ke arah Dina, meski matanya sedikit lelah. Wajahnya yang selalu tampak tenang dan bahagia, tak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Namun, Dina tahu betul, di balik senyum itu, Rudy juga sering merasa lelah. "Dina," kata Rudy, sambil menyuapkan sepotong ayam ke mulutnya. "Kamu pasti capek. Ya, sering datang ke rumah orang tua? Mereka masih ngomongin kita, kan?" Dina menatap suaminya, mengangguk pelan. "Iya, aku nggak tahu harus bagaimana lagi.
Mereka masih nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Aku kadang merasa bingung. Rudy, aku cinta keluargaku. Tapi, mereka nggak bisa lihat usaha kita. Mereka selalu meremehkan kerjaanmu. Rudy meletakkan sendoknya, memandang Dina dengan mata yang penuh pengertian. Sayang, kita cuma perlu lebih sabar. Mereka belum tahu apa-apa. Mereka belum tahu betapa keras kita bekerja, betapa pentingnya apa yang kita lakukan. Dina tersenyum lemah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku tahu, tapi kadang aku merasa kita hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia mereka dan dunia kita. Seperti kita nggak punya tempat di dunia mereka. Jangan khawatir, jawab Rudy dengan lembut. Kita punya dunia kita sendiri. Dan kita bisa bangun dunia itu pelan-pelan. Malam itu, Dina memejamkan mata dengan rasa cemas yang masih menggelayuti. Ia ingin sekali keluarganya melihat apa yang mereka kerjakan. Melihat bahwa mereka bukan sekadar penjual telur gulung, tetapi seseorang yang membangun masa depan dari usaha yang tidak pernah mereka lihat dengan serius. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keberhasilan usaha telur gulung Rudy mulai berkembang lebih jauh. Seseorang yang terlibat dalam acara bazar kuliner menghubungi Rudy dan menawarkan kesempatan untuk membuka cabang gerobak telur gulung di lokasi yang lebih strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan yang ramai. Tawaran itu mengundang kegembiraan dan harapan baru bagi Dina dan Rudy, namun juga membawa ketegangan baru. Dina merasa semakin dekat dengan titik di mana keluarganya akan tahu, dan ia tidak bisa lagi bersembunyi. Suatu hari, setelah mengonfirmasi tawaran tersebut, Rudy memberitahu Dina dengan semangat. Sayang, ini saatnya. Kita bisa buka cabang. Ini langkah besar. Loh. Dina hanya bisa tersenyum, meski di hatinya masih ada ketakutan. Tapi, bagaimana dengan keluarga? Kalau mereka tahu, bagaimana reaksi mereka? Rudy memegang tangan Dina dengan lembut. Kita akan menghadapi itu bersama. Kita tunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan bukan hanya soal telur gulung. Ini soal tekad dan kerja keras. Dina hanya mengangguk, tapi ketegangan itu masih ada di dalam dirinya. Ia merasa tidak siap menghadapi reaksi orang tuanya, apalagi jika mereka masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya tidak bekerja di kantor seperti yang mereka harapkan. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu akhirnya datang. Dina tahu bahwa waktunya untuk memberitahu keluarganya sudah semakin dekat. Namun, dia bertekad untuk tidak terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa mereka akan melihat hasil nyata dari usaha mereka, bukan hanya kata-kata atau janji kosong. Akhirnya, Dina memutuskan untuk mengundang keluarganya makan bersama di rumah mereka. Suasana agak tegang, meskipun mereka semua berbicara santai tentang hal-hal biasa. Ayah dan ibu Dina, serta Sari, kakaknya, duduk di meja makan, sementara Rudy sibuk menyiapkan hidangan yang mereka pesan dari luar. Sambil menunggu makanannya datang, Dina menyampaikan perasaan dan cerita tentang perkembangan usaha mereka. Pak, aku ingin cerita tentang usaha Rudy, kata Dina dengan suara yang agak cemas. Sekarang, usaha telur gulung yang Rudy jalani sudah berkembang. Kami akan buka cabang di tempat yang lebih ramai. Rudy juga mendapat tawaran untuk membuka lebih banyak cabang. Keluarganya terdiam sesaat, dan Dina bisa merasakan ketegangan mulai meningkat. Mereka semua saling pandang. Sari, yang biasanya sangat skeptis, akhirnya membuka mulut. Jadi, kamu serius, Din? Tanya Sari, hampir tidak percaya. Telur gulung? Ini bukan bercanda kan? Dina mengangguk. Iya, Sari. Telur gulung yang Rudy jual itu bukan hanya makanan biasa. Kami sudah bekerja keras untuk sampai di titik ini. Dan kami tidak berhenti di sini. Suasana di meja makan menjadi semakin hening. Dina bisa melihat tatapan bingung dan tidak percaya di wajah orang tuanya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun,
Rudy, yang duduk di samping Dina, menatap keluarganya dengan tenang, seolah mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pengakuan mereka untuk merasa bangga dengan apa yang sudah ia capai. Dina menatap wajah keluarganya dengan penuh harap. Ada keraguan yang jelas terlihat di mata orang tuanya dan kakaknya, Sari, seolah mereka belum sepenuhnya memahami apa yang sedang mereka dengar. Wajah mereka dipenuhi ekspresi tak percaya, menciptakan keheningan yang terasa semakin menekan. Ayah Dina memecah keheningan pertama. "Dina, kamu serius? Telur gulung? Itu bisnis besar sekarang." Suaranya masih terdengar skeptis, meskipun ada sedikit nada penasaran yang terselip. Dina menarik napas panjang, berusaha mengendalikan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. "Iya, Pak. Aku tahu awalnya mungkin terdengar aneh. Tapi usaha ini bukan cuma jualan makanan. Ini tentang kerja keras dan tekad. Rudy bukan cuma berdiri di gerobak setiap hari. Kami sudah bekerja keras untuk mencapai titik ini, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja." Ayahnya menggeleng pelan, tampak tidak begitu yakin. "Tapi apa kamu yakin ini bisa bertahan, Din? Kamu tidak khawatir suatu saat usaha itu akan berhenti begitu saja? Di pasar, semua orang jualan makanan. Siapa yang mau beli telur gulung terus-menerus?" Dina merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Namun ia tahu inilah saatnya untuk berbicara lebih terbuka. "Kami tidak hanya jualan telur gulung, Pak. Kami sudah punya pelanggan tetap. Bahkan, beberapa dari mereka mulai memesan dalam jumlah besar. Kami juga punya tawaran untuk membuka cabang di tempat yang lebih ramai." Rudy mendapatkan peluang besar yang tidak kami duga sebelumnya. Dina melihat mata ayahnya mulai meredup, sementara ibunya tetap diam. Sari, yang duduk di seberang meja, terlihat mengerutkan kening. Jelas masih mempertanyakan apakah ini semua benar. "Sari, aku tahu kamu dan keluarga tidak mudah menerima ini," lanjut Dina, berbicara pelan agar suasana tetap tenang. "Tapi aku harap kamu bisa lihat bahwa ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini tentang keberanian dan usaha. Rudy sudah menunjukkan bahwa dia bisa sukses dengan cara ini." Sari menghela napas panjang, meletakkan sendoknya. "Aku nggak tahu, Din. Kamu selalu bilang kita harus percaya. Tapi sepertinya ini cuma janji-janji. Kalau nggak ada perkembangan, bagaimana? Apa yang akan kita lakukan?" Dina menatap kakaknya, sedikit merasa kecewa karena kata-kata itu keluar dari mulut orang yang paling ia harapkan bisa mendukungnya. "Kami sudah merasakan perkembangan, Sari. Mungkin kalian tidak lihatnya, tapi kami merasa kami bergerak ke arah yang lebih baik. Bahkan, kami baru saja mendapatkan tawaran untuk ekspansi." Ada diam beberapa saat di meja makan, dan meskipun Dina tahu keluarganya merasa ragu, ia bisa merasakan ketegangan mulai mencair sedikit demi sedikit. Namun, belum ada tanda-tanda bahwa mereka benar-benar memahami apa yang ia sampaikan. Setelah makan malam, mereka semua duduk di ruang tamu, dan suasana masih terasa canggung. Dina bisa merasakan betapa keluarganya berusaha untuk menerima kenyataan yang baru saja mereka dengar. Namun, ada kesan bahwa mereka masih berpikir bahwa ini semua akan berakhir dengan kegagalan. Dina bisa mengerti perasaan mereka, karena mereka hanya ingin yang terbaik untuknya. Mereka tidak tahu apa yang Rudy dan dirinya rasakan setiap hari dalam perjuangan mereka. Malam itu, setelah keluarga pulang, Dina dan Rudy duduk berdua di ruang tamu, merenung dalam keheningan. Rudy menatap istrinya dengan penuh pengertian, mengetahui betapa beratnya perasaan Dina setelah percakapan itu. "Sayang, aku tahu itu nggak mudah. Keluargamu pasti merasa khawatir. Tapi mereka juga harus lihat usaha kita, kan? Kita nggak bisa berharap mereka langsung mengerti." Dina mengangguk pelan, merasakan air mata yang hampir menetes. "Aku hanya ingin mereka tahu betapa kerasnya kamu berusaha. Aku ingin mereka bangga. Tapi aku tahu itu bukan hal yang mudah.
Mereka masih melihat kita seperti orang yang jualan di pinggir jalan, bukan sebagai pengusaha. Rudy meraih tangan Dina, menggenggamnya erat. Aku akan terus berusaha. Dina, aku tahu kamu juga berjuang di sini. Jadi kita akan terus maju bersama. Apa yang orang pikirkan tentang kita, itu bukan yang paling penting. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita lakukan dan kenapa kita lakukan itu. Dina menatap suaminya, merasakan keteguhan yang selalu ada pada diri Rudy. Meskipun dunia luar sering meremehkan, ia tahu bahwa Rudy memiliki semangat yang tidak mudah patah. Aku tahu, Rudy, aku percaya sama kamu. Beberapa minggu berlalu, dan meskipun Dina merasa kesulitan menghadapi pandangan keluarganya, ada perubahan yang mulai terasa. Seiring berjalannya waktu, usaha telur gulung mereka mulai membuahkan hasil yang tak terduga. Permintaan meningkat, dan lokasi gerobak yang baru dibuka mulai dipenuhi pelanggan setiap hari. Rudy juga mulai mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka dalam acara-acara bazar kuliner. Namun, meskipun mereka semakin sukses, Dina masih merasa tidak ada yang berubah dalam pandangan keluarganya. Mereka tetap meremehkan usaha Rudy. Bahkan ketika Dina mengundang mereka untuk makan bersama di rumah, keluarganya tetap saja tidak terlalu antusias. Mereka hanya melihatnya sebagai jualan kecil, sesuatu yang mungkin sementara. Tapi pada suatu malam, setelah Rudy kembali dari pasar, Dina menerima telepon yang akan mengubah segalanya. Seorang investor yang tertarik dengan konsep usaha telur gulung mereka menghubungi Rudy, menawarkan investasi untuk membuka beberapa cabang baru di lokasi-lokasi strategis. Tawaran ini bukan hanya datang begitu saja, tetapi datang setelah melihat kesuksesan yang terus meningkat. Sayang, kata Rudy dengan wajah cerah. Ini tawaran besar. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan bisa buka cabang-cabang baru. Dina terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Apakah ini benar? Apakah kita siap untuk langkah ini? Rudy tersenyum penuh keyakinan. Kita sudah siap. Kita sudah melalui banyak hal bersama-sama. Ini waktunya. Malam itu, Dina merasa seolah dunia mereka akhirnya mulai membuka jalan yang lebih lebar. Meskipun keluarganya belum benar-benar mengerti apa yang mereka capai, Dina tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Waktu akan menjawab semua keraguan mereka. Dina dan Rudy semakin dekat dengan keputusan besar dalam hidup mereka. Keluarganya, meskipun belum sepenuhnya menerima, mulai merasakan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dalam usaha yang mereka jalani. Namun, Dina tahu, semua ini memerlukan waktu. Mereka harus terus berjuang dan menunjukkan bahwa usaha mereka adalah sesuatu yang serius, bukan sekadar jualan kecil. Malam itu, setelah Dina dan Rudy menerima tawaran investasi untuk membuka cabang baru, ada perasaan campur aduk di hati Dina. Meskipun mereka kini berada di titik yang lebih baik dalam usaha mereka, ia merasa cemas akan bagaimana keluarga akan menerima perkembangan ini. Setiap kali ia berpikir tentang keluarganya, ingatan akan pandangan skeptis mereka terhadap pekerjaan Rudy masih terasa menyakitkan. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar, kesempatan yang mungkin bisa mengubah segalanya, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk bagaimana keluarganya melihat usaha yang selama ini mereka jalani. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Rudy dan Dina sibuk merencanakan ekspansi usaha mereka. Mereka menghabiskan waktu untuk mencari lokasi baru, berbicara dengan investor, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Meskipun kesibukan mereka meningkat, Rudy selalu memastikan bahwa ia tetap meluangkan waktu untuk Dina. Di setiap kesempatan, mereka saling berbagi tawa dan berbicara tentang masa depan yang semakin cerah. Namun, di dalam hati Dina, ada perasaan ragu yang mulai muncul lagi. Ia merasa terombang-ambing antara kebahagiaan karena perkembangan yang mereka raih dan ketakutan tentang bagaimana keluarganya akan merespons.
Ia masih belum bisa melupakan bagaimana mereka dulu merendahkan pekerjaan suaminya. Seakan-akan usaha mereka tak lebih dari sekadar hobi yang tidak akan bertahan lama. Suatu sore, setelah selesai berjualan, Rudy mengajak Dina untuk berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Taman itu adalah tempat favorit mereka, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk berbicara tentang banyak hal. Saat itu, suasana senja mulai menyelimuti langit, memberikan kedamaian yang terasa menyeluruh. "Sayang, kamu kelihatan masih pikirin keluarga ya?" tanya Rudy pelan, memperhatikan ekspresi Dina yang terlihat cemas. Dina mengangguk, meski sedikit enggan. "Iya, Rudy, aku cuma nggak tahu apa mereka akan pernah benar-benar mengerti. Kita sudah dapat tawaran besar, tapi aku masih merasa mereka nggak bisa melihat usaha yang kita lakukan." Rudy meraih tangan Dina, menggenggamnya erat, seolah mencoba menguatkan. "Aku tahu itu nggak mudah, sayang. Tapi kita sudah memilih jalan ini. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk melihatnya seperti yang kita lihat. Apa yang kita lakukan, itu penting. Yang terpenting, kita terus maju dan tetap percaya pada apa yang kita kerjakan." Dina mendesah, merasa sedikit lega mendengar kata-kata Rudy. Tapi kalau mereka tetap nggak percaya, bagaimana? Kalau mereka tetap bilang itu cuma usaha kecil-kecilan? Biarkan saja. Kita tahu apa yang kita capai. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti mulai lihat sendiri. Ini bukan soal pendapat mereka. Ini soal kita dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita bisa berhasil. Kamu lihat, kita sudah mulai berkembang, Din. Mereka mungkin gak tahu, tapi kita yang menjalani ini, bukan mereka. Dina tersenyum lemah, merasakan kenyamanan di hati mendengar kata-kata Rudy. Ia tahu suaminya benar, meski hatinya masih merasa tak mudah untuk menerima kenyataan bahwa keluarganya belum sepenuhnya mendukung. Tetapi Rudy selalu bisa memberi ketenangan di saat-saat seperti ini. Seiring berjalannya waktu, usaha telur gulung mereka semakin berkembang. Gerobak yang dulu hanya berjualan di pasar kecil kini mulai dipindahkan ke lokasi strategis yang lebih ramai. Mereka membuka cabang pertama di pusat perbelanjaan, yang ternyata langsung menarik perhatian banyak orang. Setiap hari, antrean panjang mulai terbentuk di depan gerobak telur gulung mereka. Namun, meskipun ada kesuksesan yang terlihat, Dina merasa ada kesenjangan antara dunia mereka dan dunia keluarganya. Ia belum siap memberitahukan kabar baik ini secara langsung, karena takut akan reaksi mereka. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa lambat laun mereka akan tahu juga. Malam minggu berikutnya, Rudy mengajak Dina untuk mengunjungi keluarga Dina di rumah orang tuanya. Seperti biasa, mereka menyambut dengan senyum dan canda, namun Dina bisa merasakan ketegangan yang mulai muncul begitu topik tentang pekerjaan Rudy muncul di meja makan. "Jadi, kalian masih jualan telur gulung, ya?" tanya Sari, kakak Dina, dengan nada yang setengah tidak percaya. Dina mengangguk, berusaha tampak santai meski hatinya berdegup kencang. "Iya, Sari. Tapi bukan cuma jualan biasa. Kita sekarang sudah buka cabang di tempat lain, dan usaha kita mulai berkembang." Mata ayah dan ibu Dina tampak terpaku pada Dina dan Rudy, seperti mereka mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Sari tampak sedikit terkejut, namun segera mengalihkan pandangannya ke piringnya. Ayah Dina akhirnya membuka mulut. "Jadi, kamu serius mau teruskan usaha ini, Dina? Apa itu akan bertahan lama? Aku masih nggak yakin kalau ini bisa jadi masa depan yang stabil." Dina menelan ludah, merasakan beban di dadanya. "Pak, aku tahu ini bukan yang kalian harapkan untuk kami. Tapi ini bukan cuma soal jualan telur gulung. Ini tentang usaha dan tekad. Rudy sudah berusaha keras, dan aku percaya kita bisa terus berkembang." Sari kembali bicara dengan nada agak sinis. "Telur gulung, ya? Jadi, kalian mau buka cabang di mana-mana gitu?"
Seberapa lama sih usaha ini bisa bertahan? Apa nggak khawatir kalau besok-besok nggak ada yang beli lagi? Dina merasa sedikit terganggu oleh sikap kakaknya. Tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Sari, kita nggak tahu masa depan. Tapi kita percaya sama usaha kita. Kita sudah lihat hasilnya. Dan kita akan terus berusaha. Setelah percakapan itu, suasana di meja makan terasa semakin hening. Meskipun Dina tahu keluarganya masih tidak sepenuhnya memahami, ia juga merasakan sedikit perubahan. Mungkin mereka belum bisa menerima sepenuhnya, tapi mereka mulai melihat bahwa usaha mereka tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Dina menghela napas pelan setelah makan malam selesai. Walaupun tidak ada perbincangan panjang tentang perkembangan usaha mereka, ia merasa sedikit lega. Setidaknya ia sudah mencoba menjelaskan apa yang sedang mereka kerjakan. Mungkin waktunya yang akan membuat keluarganya mulai menyadari. Sesampainya di rumah, Rudi memeluk Dina dengan lembut. "Gimana tadi, sayang? Berat?" "Ya." Dina mengangguk pelan, menatap Rudi. "Iya, tapi aku merasa sedikit lebih baik. Mungkin mereka butuh waktu untuk benar-benar memahami." Rudi tersenyum, menatap istrinya dengan penuh kasih. "Kita akan terus maju. Apa yang mereka pikirkan bukan masalah kita. Kita tahu apa yang kita lakukan. Dan kita akan buktikan kalau usaha kita bisa sukses." Dina tersenyum, merasakan kedamaian di dalam hatinya. Meskipun perjalanan ini belum selesai, ia tahu bahwa bersama Rudi, ia siap menghadapi segala tantangan. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun usaha mereka semakin berkembang, Dina merasakan perasaan yang tak kunjung hilang. Walaupun dia tahu bahwa suaminya, Rudi, bekerja dengan keras dan penuh dedikasi, masih ada beban di hatinya yang tidak mudah untuk dibagikan. Setiap kali mereka mengunjungi keluarga, Dina merasa seperti ada sesuatu yang tergantung di antara mereka, seperti jembatan yang belum bisa dijangkau oleh keluarganya. Mereka masih belum sepenuhnya mengerti atau menerima perjuangan mereka. Hari itu, setelah beberapa minggu berlalu sejak makan malam di rumah orang tuanya, Dina mendapat kabar baik. Keberhasilan mereka membuka cabang baru di pusat perbelanjaan yang lebih ramai mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Gerobak telur gulung mereka kini tidak hanya terkenal di kalangan para pelanggan setia, tetapi juga mulai menarik perhatian orang-orang baru yang ingin mencoba. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi telur gulung Rudi yang terkenal lezat itu. Namun, meskipun usaha mereka semakin dikenal, Dina merasa ada sisi lain yang semakin membuatnya tertekan. Pertanyaan yang terus mengganjal tentang apakah keluarganya benar-benar percaya pada mereka. Keluarga Rudi, meskipun lebih mendukung, juga terkadang meragukan seberapa jauh usaha ini bisa berkembang. Dina merasa terjebak antara kebahagiaan dan rasa khawatir, tidak hanya tentang masa depan mereka, tetapi juga tentang bagaimana keluarganya memandang mereka. Suatu malam, Rudi datang ke ruang tamu setelah mereka selesai berjualan. Dina duduk di sofa, merenung, menatap layar ponselnya, tetapi pikirannya masih jauh, terlalu jauh dari berita yang ia baca. Rudi mendekat, duduk di sebelahnya, dan melihat istrinya yang tampak tidak seperti biasanya. "Sayang, ada apa? Kamu kelihatan sedikit lelah," tanya Rudi dengan suara lembut. Dina mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum meskipun ada kekhawatiran yang menghantuinya. "Aku nggak tahu, Rudi. Semua ini berjalan dengan baik, tapi ada sesuatu yang masih terasa hilang. Aku merasa seakan-akan keluargaku nggak benar-benar melihat apa yang kita lakukan. Aku tahu mereka meragukan kita. Apa yang kita kerjakan tidak dianggap serius oleh mereka. Aku hanya ingin mereka bangga dengan kita." Rudi menatap Dina, memahami betul perasaan istrinya. "Sayang, mereka mungkin butuh waktu. Mereka nggak bisa langsung lihat hasil kerja keras kita. Tapi kita harus ingat, kita sudah membuktikan sesuatu yang besar. Apa yang kita lakukan sekarang ini bukan hanya soal telur gulung,
Ini soal usaha dan kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Jangan biarkan pendapat orang lain menghalangi kita. Dina menghela napas panjang, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Aku tahu, Rudy, tapi setiap kali kita bertemu mereka, aku merasa seperti kita cuma dianggap sebelah mata. Apakah kita nggak cukup berjuang? Apakah usaha kita nggak cukup untuk mereka? Rudy menggenggam tangan Dina, meyakinkannya. Kita berjuang dengan cara kita sendiri, Din. Orang lain gak akan selalu mengerti. Apa yang penting adalah kita tahu apa yang kita perjuangkan dan kita jalani dengan sepenuh hati. Keluarga mungkin masih ragu, tapi seiring waktu, mereka pasti akan lihat hasilnya. Dina menatap suaminya, merasakan ketenangan yang datang dengan kata-kata Rudy. Aku harap begitu. Aku hanya ingin keluarga bisa melihat ini dengan cara yang sama seperti yang kita lihat. Beberapa minggu kemudian, saat mereka sedang merencanakan pembukaan cabang baru, Rudy mendapat kesempatan untuk berbicara dalam sebuah acara bazar kuliner di kota yang lebih besar. Ini adalah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu untuk menunjukkan kepada dunia, termasuk keluarga Dina, bahwa usaha mereka bukanlah sesuatu yang kecil atau sepele. Saat Dina mendengar bahwa Rudy akan berbicara di acara tersebut, ia merasa cemas sekaligus bersemangat. Ini adalah kesempatan besar. Tetapi ia juga tahu bahwa keluarganya mungkin akan meragukan keabsahan acara itu. Namun, Rudy selalu bisa meyakinkan Dina bahwa mereka berada di jalur yang benar. Hari acara tiba, dan mereka berdua tiba di lokasi dengan gerobak telur gulung yang telah dihias lebih menarik. Suasana bazar sangat ramai, dan banyak orang yang datang untuk mencicipi berbagai macam kuliner. Dina bisa melihat betapa banyaknya orang yang tertarik dengan telur gulung yang Rudy buat. Bahkan, beberapa orang berdiri di antrian cukup panjang hanya untuk membeli telur gulung. Rudy, yang biasanya tampak tenang, kali ini benar-benar penuh semangat. Ia menyapa pelanggan dengan ramah dan tak henti-hentinya menjelaskan betapa istimewanya telur gulung buatannya. Dina yang melihat suaminya berbicara dengan penuh semangat, merasa bangga. Rudy tidak hanya menjual telur gulung, tapi dia juga berbicara dengan keyakinan tentang apa yang mereka perjuangkan. Acara itu berlangsung sukses, dan Rudy mendapatkan banyak pujian dari berbagai pengunjung. Ada beberapa pelanggan yang bahkan meminta kartu nama untuk memesan dalam jumlah besar. Dina merasa hatinya berbunga-bunga saat melihat betapa besar antusiasme orang-orang terhadap usaha mereka. Beberapa hari setelah acara tersebut, Dina memutuskan untuk kembali mengunjungi keluarganya. Kali ini, ia tidak merasa seberat sebelumnya. Ia tahu bahwa setelah apa yang mereka alami bersama di acara bazar, ia merasa lebih yakin untuk berbicara tentang keberhasilan mereka. Rudy ikut mendampinginya, seperti biasa, untuk memberikan dukungan. Di rumah orang tuanya, suasana terasa sedikit lebih santai. Mereka baru saja makan malam ketika Dina memutuskan untuk berbicara tentang apa yang baru saja mereka capai. Pak, Ma, aku ingin cerita. Baru-baru ini, Rudy ikut acara bazar kuliner besar di kota. Usaha telur gulung kami mulai dikenal banyak orang. Dan, alhamdulillah, kita mulai mendapatkan banyak pesanan besar. Ujar Dina, berbicara dengan hati-hati. Ayahnya, yang biasanya skeptis, kini tampak lebih serius mendengarkan. Jadi, ini bukan hanya soal jualan di pasar kecil lagi, ya? Dina mengangguk. Iya, Pak, kami sekarang punya pelanggan yang terus kembali, dan kami bahkan sudah membuka cabang di pusat perbelanjaan. Ini bukan cuma tentang telur gulung, ini tentang kerja keras dan tekad untuk membuktikan bahwa kami bisa sukses. Mereka terdiam sejenak, dan Dina bisa melihat ada perubahan di wajah orang tuanya. Walaupun mereka belum sepenuhnya mengerti, mereka mulai melihat bahwa usaha mereka memiliki potensi yang besar. Ayahnya akhirnya tersenyum, meskipun masih tampak hati-hati. Baiklah, Dina, kalau kamu merasa ini jalan yang benar, kami dukung. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu.
Dina merasa ada sesuatu yang mulai mencair di dalam hatinya. Mungkin waktu memang yang akan menjawab. Ia tahu bahwa keluarganya belum sepenuhnya mengerti, tapi sedikit demi sedikit, mereka mulai melihat hasil kerja keras mereka. Minggu demi minggu berlalu, dan usaha telur gulung mereka semakin berkembang pesat. Dina dan Rudi tak lagi hanya mengandalkan satu gerobak di pasar tradisional, tetapi mereka mulai membuka cabang di berbagai tempat yang lebih strategis. Bahkan, mereka mendapatkan tawaran dari beberapa perusahaan untuk menjadi supplier untuk acara-acara besar. Semua itu tentu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, namun kerja keras dan ketekunan mereka mulai menunjukkan hasil. Namun, meskipun ada kesuksesan di depan mata, Dina tak bisa menutupi perasaan cemas yang kadang datang begitu saja. Ia merasa masih ada jarak yang memisahkan dirinya dengan keluarganya. Meskipun mereka tak lagi merendahkan usaha suaminya, ada perasaan bahwa mereka masih melihat pekerjaan Rudi hanya sebagai sebuah usaha sampingan, bukan sesuatu yang bisa diandalkan untuk masa depan. Satu malam, setelah sebuah hari yang panjang dan melelahkan di tempat usaha baru mereka, Rudi mengajak Dina untuk duduk bersama di teras rumah mereka. Suasana malam itu sepi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan suara dedaunan bergesekan. Dina duduk di kursi panjang, menatap bintang yang bersinar di langit malam. "Ada apa, Din?" tanya Rudi, duduk di samping istrinya dan menatap wajahnya yang tampak cemas. Dina menunduk sejenak, lalu berkata, "Rudi, aku merasa kadang-kadang keluarga nggak sepenuhnya percaya sama kita. Seolah-olah mereka masih nggak bisa melihat usaha kita dengan sepenuhnya. Aku tahu mereka nggak lagi menganggap remeh. Tapi, entah kenapa aku tetap merasa ada yang hilang. Apa kita nggak cukup baik buat mereka?" Rudi menggenggam tangan Dina dengan lembut, mencoba memberi kenyamanan. "Sayang, mereka mungkin butuh waktu. Kita sudah berusaha keras, dan kita harus bangga dengan itu. Mereka melihat usaha kita, mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi kita sudah berjalan sejauh ini. Apa yang penting adalah kita tetap percaya satu sama lain dan tetap maju." Dina menarik napas panjang, merasakan ketenangan di dalam dirinya setelah mendengar kata-kata Rudi. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih lega, ia masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia ingin lebih dari sekadar cukup. Ia ingin keluarganya melihat dan menghargai apa yang telah mereka capai. Esok harinya, setelah mereka membuka cabang baru di pusat perbelanjaan, Dina merasa semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, meskipun demikian, ketika mereka mengunjungi keluarga, ia merasa cemas kembali. Ini adalah rutinitas yang sudah mereka lakukan beberapa kali. Mereka mengunjungi orang tua Dina untuk makan malam bersama, namun topik tentang pekerjaan selalu muncul dengan cara yang sama. Dina selalu merasa seperti ada kesenjangan yang belum teratasi di antara mereka. Malam itu, di tengah percakapan santai setelah makan, Sari, kakak Dina, kembali menyinggung soal pekerjaan Rudi. "Jadi, cabang baru kalian lancar-lancar saja ya, Din? Aku lihat Rudi sibuk banget belakangan ini," tanya Sari dengan nada agak skeptis. Dina mengangguk dengan senyum tipis. "Iya, Sari. Alhamdulillah, kami mulai mendapat banyak pesanan. Rudi juga sekarang terlibat di banyak event kuliner. Semua berjalan lancar." Namun, Sari tidak segera menjawab. Ia menatap Dina dengan sedikit bingung. "Tapi, kamu yakin ini bakal bertahan? Aku sih nggak ngerti soal bisnis kuliner kayak gini. Apa kalau nanti orang mulai bosan dengan telur gulung? Gimana?" Dina merasakan hatinya sedikit tercekat. Ia tahu bahwa Sari tidak berniat jahat. Namun kata-katanya tetap membuatnya merasa seperti usaha mereka dipandang sebelah mata. "Sari, ini bukan cuma soal telur gulung. Ini soal ketekunan, usaha, dan bagaimana kita menjaga kualitas. Kami yakin kalau usaha ini bisa berkembang lebih jauh." Ayah Dina yang biasanya lebih diam, kali ini ikut berbicara.
Kalau memang kalian sudah yakin, kami dukung. Tapi kami juga hanya ingin memastikan bahwa ini bukan sesuatu yang sementara. Dunia kuliner itu banyak pesaingnya, dan nggak gampang. Dina merasa sejenak terdiam, tetapi Rudi yang duduk di sampingnya segera memberikan dukungan. Kami tahu itu, Pak. Tapi usaha ini sudah lebih dari sekadar hobi. Kami berusaha keras, dan hasilnya sudah mulai terlihat. Kami percaya kalau kita terus konsisten, kita bisa menghadapi tantangan itu. Suasana menjadi sedikit hening, dan Dina merasakan adanya perubahan di wajah orang tuanya. Meski mereka tetap tidak sepenuhnya yakin, setidaknya mereka mulai bisa menerima kenyataan bahwa usaha mereka tidak bisa diremehkan begitu saja. Malam itu, setelah makan malam selesai dan mereka pulang, Dina merasa sedikit lega. Meski keluarganya masih belum sepenuhnya menerima, mereka mulai melihat bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sekadar usaha kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Mungkin hanya waktu yang akan membuktikan bahwa usaha mereka layak untuk dipertimbangkan. Hari-hari berikutnya, Rudi semakin sibuk dengan berbagai event dan pesanan besar. Mereka terus berinovasi dengan menu baru, dan cabang mereka yang baru semakin ramai dikunjungi. Rudi terlihat semakin bahagia, namun Dina bisa melihat bahwa ia juga merasa cemas tentang bagaimana keluarga mereka akan menerima setiap perkembangan. Meskipun sukses di dunia usaha, ia tetap merasa ada hal yang belum terselesaikan, yaitu penerimaan dari keluarganya. Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, Dina menerima telepon dari ibunya. Awalnya, ia sempat cemas jika ibu akan menyampaikan kritik lagi. Namun kali ini, ibunya berbicara dengan nada yang lebih lembut. Dina, ibu ingin bilang, kalau ibu mulai lihat usaha kamu dan Rudi itu bukan sekadar main-main. Ibu ingin kamu tahu bahwa meskipun kami masih punya keraguan, kami bangga kamu bisa sejauh ini. Dina hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Terima kasih, Bu. Itu berarti banyak bagi kami, jawab Dina. Suaranya sedikit bergetar. Meskipun kalimat itu sederhana, tapi itu adalah hal pertama yang benar-benar membuatnya merasa dihargai oleh keluarganya. Iya, kami selalu mendukung kamu berdua, kata ibunya dengan penuh kasih. Dina menutup telepon itu dengan senyum bahagia, merasa ada perubahan yang positif. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, langkah kecil ini adalah kemajuan yang penting. Beberapa minggu setelah telepon dari ibunya, Dina merasa ada perubahan yang semakin nyata dalam dinamika keluarganya. Meskipun mereka tidak sering berbicara tentang usaha Rudi secara langsung, ada rasa saling menghargai yang mulai tumbuh. Namun, di sisi lain, Dina tetap merasa bahwa mereka belum benar-benar memahami betapa besar perjuangan yang harus dilalui. Ia terus merasa cemas. Namun kini ada secercah harapan bahwa seiring waktu, keluarga akan semakin menerima pilihan hidupnya bersama Rudi. Pada suatu Sabtu sore, Rudi dan Dina memutuskan untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan mereka yang sibuk. Mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati teh hangat yang baru saja dibuat oleh Dina. Suasana sore itu terasa tenang, udara segar mengalir lembut, membuat mereka bisa sedikit melupakan segala kekhawatiran tentang pekerjaan dan keluarga. Din, kata Rudi sambil menatap ke arah matahari terbenam. Aku merasa kita sudah berjalan sejauh ini. Ya, kadang aku merasa sudah banyak yang kita capai. Tapi kenapa aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai? Dina menatap suaminya dengan penuh pengertian. Aku juga merasa begitu. Rudi, kita sudah jauh. Tapi entah kenapa aku merasa kalau keluarga kita belum sepenuhnya melihat dan merasakan apa yang kita perjuangkan. Setiap kali aku pulang, aku masih merasa seperti kita harus membuktikan sesuatu lagi. Rudi mengangguk pelan. Matanya tetap menatap matahari yang mulai tenggelam. Aku paham, Din. Mungkin karena kita sudah terlalu terbiasa berjuang sendiri. Mungkin kita harus lebih terbuka dengan mereka. Tidak perlu takut menunjukkan hasil yang sudah kita capai, meskipun kadang mereka masih ragu. Dina menghela napas panjang.
Aku ingin mereka benar-benar bangga dengan kita. Rudy, tidak hanya sekadar merasa kasihan atau setengah mendukung, tapi benar-benar melihat bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Tapi aku takut, jika terlalu banyak menunjukkan keberhasilan, mereka malah jadi berpikir kita sombong. Rudy menatap istrinya dengan penuh kasih sayang, lalu meraih tangan Dina dan menggenggamnya erat. Din, mereka adalah keluarga kita. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi mereka pasti ingin yang terbaik buat kita. Suatu hari nanti, mereka pasti akan melihat apa yang sudah kita capai. Yang penting, kita terus berusaha dengan jujur dan sepenuh hati. Dina merasakan ketenangan yang mengalir di dalam dirinya mendengar kata-kata suaminya. Aku akan coba, Rudy. Tapi kadang, aku merasa semua ini seperti jalan panjang yang tak kunjung selesai. Ya, kadang-kadang hidup itu memang begitu, jawab Rudy sambil tersenyum. Tapi kita nggak pernah berjalan sendiri. Kita punya satu sama lain. Itu yang paling penting. Setelah berbincang panjang lebar, mereka memutuskan untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan dan lebih fokus pada apa yang bisa mereka capai hari ini. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan lebih ringan, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Keesokan harinya, Dina mendapat telepon dari ibunya lagi. Kali ini, Ibu Dina mengundang mereka untuk datang makan malam di rumah. Dina merasa agak ragu karena ia tahu topik tentang usaha Rudy mungkin akan kembali menjadi bahan obrolan. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana usaha mereka berkembang. Malam itu, mereka tiba di rumah orang tua Dina. Suasana hangat seperti biasa, tetapi Dina merasa ada ketegangan yang sedikit terasa di udara. Keluarganya masih belum sepenuhnya terbuka mengenai perkembangan usaha Rudy. Mereka duduk bersama di ruang makan, menikmati hidangan yang disiapkan oleh ibunya. Sari, tadi aku lihat di media sosial, usaha telur gulung kalian lagi berkembang pesat. Ya? Tanya ayah Dina dengan nada yang lebih lembut daripada biasanya. Dina merasa sedikit terkejut mendengar kalimat itu, karena biasanya ayahnya jarang berbicara tentang pekerjaan mereka. Iya, Pak. Alhamdulillah, usaha kami semakin lancar. Kami juga sudah mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, dan bahkan ada beberapa acara yang ingin mengundang kami untuk tampil. Jawab Dina dengan hati-hati, mencoba menunjukkan bahwa mereka memang serius menjalani usaha ini. Sari, yang tadinya masih terdiam, akhirnya ikut berbicara. Wow, ternyata kamu serius banget ya, Din. Aku kira usaha kamu cuma sesekali aja. Tapi kalau kamu sudah sampai ke titik ini, berarti kamu benar-benar fokus. Ya. Dina merasa hatinya sedikit lega mendengar kalimat Sari, meskipun masih ada keraguan di mata kakaknya. Iya, aku dan Rudy sudah kerja keras. Sari, kami tahu nggak gampang, tapi kami yakin ini pilihan yang tepat. Ayah Dina tersenyum sedikit. Kami nggak pernah bilang kalau ini nggak bisa sukses, Din. Hanya saja, kadang kami khawatir kalau ini hanya sementara. Tapi setelah melihat kamu dan Rudy bekerja dengan sepenuh hati, aku rasa ini bukan sekadar usaha yang biasa-biasa saja. Dina merasa ada yang berubah dalam cara keluarganya memandang mereka. Mungkin mereka belum sepenuhnya menerima semua keputusan Dina dan Rudy, tetapi setidaknya sekarang ada pengakuan terhadap kerja keras mereka. Setelah makan malam, mereka berbincang lebih santai, dan meskipun tidak ada kata-kata besar yang keluar, Dina merasa lebih dihargai daripada sebelumnya. Ketika mereka pulang, Dina merasa sedikit lebih lega. Mungkin, keluarga tidak akan langsung sepenuhnya mengerti dan menerima, tapi setidaknya mereka mulai melihat usaha mereka dengan cara yang lebih positif. Waktu yang mereka habiskan bersama di malam itu terasa seperti langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun Dina mulai merasakan perubahan kecil dalam pandangan keluarganya terhadap Rudy dan usaha mereka, hatinya masih tidak sepenuhnya lega. Keluarganya, terutama ayah dan kakaknya, memang sudah mulai menerima keberhasilan yang mereka raih,
tetapi tetap ada keraguan yang tidak mudah hilang. Dina tahu bahwa mereka masih melihat usaha mereka sebagai sebuah bisnis musiman yang akan berakhir dengan cepat. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa mereka telah menempuh jalan yang benar. Usaha telur gulung mereka semakin berkembang, dan kabar baik terus datang. Dari tawaran untuk membuka cabang baru hingga permintaan pesanan dalam jumlah besar. Rudy semakin dikenal sebagai penjual telur gulung yang lihai, dengan pengikut yang semakin banyak di media sosial. Suatu pagi, setelah mereka membuka gerai baru di pusat perbelanjaan yang lebih besar, Dina duduk di ruang makan rumah mereka, menatap secangkir kopi. Ia merasa sangat lelah, tapi juga ada kebanggaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meski demikian, kecemasan tentang keluarganya tetap menghantui. Rudy, aku mulai merasa ada kemajuan dalam usaha kita. Tapi, di satu sisi, aku juga merasa aku nggak cukup bisa menunjukkan kalau kita sudah benar-benar sukses. Kata Dina, matanya sedikit menatap kosong keluar jendela. Rudy yang sedang menggoreng telur gulung di dapur, mendengar suara istrinya. Ia datang mendekat, meletakkan spatula di atas meja dan duduk di samping Dina. Kamu sudah menunjukkan semua yang bisa kita tunjukkan, Din. Tidak perlu terburu-buru. Orang tua dan keluarga butuh waktu untuk melihat kita dari perspektif yang berbeda. Aku tahu itu. Dina tersenyum lemah, merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu, Rudy. Tapi kadang aku merasa seperti kita harus membuktikan lebih banyak. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tua, aku merasa mereka masih melihat kita dari sisi yang berbeda. Kita nggak pernah jadi topik pembicaraan yang serius. Rudy meraih tangan Dina dan menggenggamnya dengan erat. Sayang, mereka akan melihatnya suatu hari nanti. Kita harus sabar. Kita nggak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan adalah pilihan yang baik. Dina mengangguk perlahan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku harap begitu. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Meskipun ada banyak hal yang perlu mereka kerjakan, seperti melayani pelanggan dan menyiapkan bahan baku, Dina merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan itu. Namun, di dalam hatinya, ia masih merasa ada yang belum selesai, sesuatu yang belum sepenuhnya diterima oleh keluarganya. Hari berikutnya, Dina menerima pesan dari ibunya, yang mengundangnya untuk datang makan malam di rumah. Dina merasa cemas. Meskipun mereka sudah mulai menerima bahwa usaha mereka semakin berkembang, ia tahu percakapan tentang telur gulung akan muncul lagi. Kali ini, ia berharap bahwa keluarganya benar-benar bisa melihat seberapa jauh mereka telah pergi, dan bahwa mereka tidak hanya melihat dari luar. Malam itu, setelah mereka tiba di rumah orang tuanya, suasana terasa cukup tenang. Mereka disambut dengan hangat oleh ibu dan ayah Dina, serta Sari, kakaknya yang sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Dina dan Rudy duduk bersama di ruang makan, menikmati hidangan yang telah disiapkan ibunya. Ketika makanan disajikan, ayah Dina mulai membuka percakapan. Aku dengar dari Sari, usaha telur gulung kamu lagi berkembang pesat. Ya, Din? Tanyanya dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Dina merasa sedikit terkejut. Meskipun ayahnya tidak lagi meremehkan usaha mereka, ia tetap merasakan adanya ketegangan yang tersembunyi di balik pertanyaan itu. Iya, Pak. Alhamdulillah, kami sudah membuka beberapa cabang dan mulai mendapatkan pesanan besar. Kami juga ikut event-event kuliner, jawab Dina dengan hati-hati. Sari, yang selama ini lebih pendiam, akhirnya ikut berbicara. Aku lihat di media sosial kamu sering posting foto telur gulung dan banyak banget yang suka. Din, kamu nggak nyangka kan kalau usaha ini bisa berkembang sampai segitu? Tanyanya dengan nada yang sedikit lebih percaya. Dina tersenyum, merasa sedikit lega mendengar itu. Aku juga nggak nyangka, Sari. Tapi aku dan Rudy sudah berusaha sebaik mungkin. Kami nggak cuma sekadar jualan, tapi kami ingin membuat sesuatu yang orang-orang suka.
Ibunya yang mendengarkan dengan seksama, akhirnya ikut berbicara. "Dina, ibu bangga sama kamu berdua. Aku tahu ini nggak mudah. Dan meskipun kita khawatir dulu, sekarang aku lihat kalian benar-benar serius. Kami ingin kamu dan Rudy terus berjuang. Tapi jangan lupa juga jaga kesehatan." Dina merasa hangat mendengar kata-kata ibunya. Meskipun ia belum bisa memastikan apakah keluarganya sepenuhnya mengerti, ia merasa bahwa ada kemajuan kecil dalam cara mereka melihat usaha Rudy. Ini adalah pertama kalinya keluarganya berbicara dengan cara yang lebih mendukung, meskipun masih ada sedikit keraguan. Malam itu, setelah makan malam, Dina merasa ada perubahan yang terasa nyata. Mungkin, keluarganya belum sepenuhnya menerima atau memahami semua yang mereka lakukan, tetapi mereka mulai melihat keberhasilan yang nyata di depan mata. Setelah pulang, Dina dan Rudy duduk bersama di sofa rumah mereka. Dina tidak bisa menahan senyum, merasa ada rasa syukur yang besar. "Rudy, aku mulai merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini jalan panjang, tapi aku merasa keluarga mulai menerima kita, sedikit demi sedikit." Rudy tersenyum dan memeluk Dina. "Ini hanya permulaan, Din. Tapi percayalah, kita sudah jauh, dan kita akan terus berjuang bersama. Mereka mungkin butuh waktu, tapi kita sudah ada di jalur yang benar." Seminggu setelah makan malam itu, Dina masih merasakan dampak positif dari percakapan dengan keluarganya. Walaupun mereka belum benar-benar sepenuhnya yakin dengan usaha telur gulung yang dijalani Dina dan Rudy, ada semacam perubahan sikap yang terasa lebih hangat. Dina merasa sedikit lebih dihargai, meskipun ia tahu ini baru permulaan dari perjalanan panjang mereka. Hari itu, seperti biasa, mereka membuka gerai di pusat perbelanjaan. Rudy sibuk menyiapkan bahan-bahan telur gulung, sementara Dina mengatur meja dan menata beberapa perlengkapan yang diperlukan. Suasana di sekitar gerai mereka cukup ramai. Banyak pelanggan yang datang untuk mencicipi telur gulung mereka, dan ada beberapa pelanggan baru yang tampak terkesan dengan rasa dan kualitas produk mereka. Dina merasa, meskipun perasaan cemas itu masih ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. "Rudy," kata Dina sambil menyusun bahan, "aku merasa usaha kita semakin berkembang. Ya, mungkin meskipun kita belum bisa membuat semuanya diterima dengan mudah, tapi aku merasa usaha kita mulai dikenal banyak orang." Rudy yang tengah menggoreng telur gulung mendengar perkataan Dina dan tersenyum. "Iya, Din. Alhamdulillah. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang kita lihat hasilnya. Pelanggan yang datang bukan cuma dari sekitar sini, tapi juga dari jauh. Semua ini nggak lepas dari kerja keras kita berdua." Dina mengangguk, merasakan kehangatan dalam kata-kata suaminya. "Aku tahu, Rudy. Aku cuma merasa masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Kalau keluarga nggak langsung melihat, kita nggak bisa terlalu maksa mereka. Tapi tetap saja, kadang aku ingin mereka benar-benar bangga sama kita." Rudy menghela napas pelan, lalu berdiri dan berjalan ke sisi Dina. Ia memegang bahu istrinya dan tersenyum lembut. "Din, kita sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa kita berhasil sampai di sini. Mereka hanya perlu waktu. Percaya saja, suatu hari nanti mereka akan melihat apa yang kita lakukan dengan lebih jelas." Dina tersenyum, sedikit lega mendengar kata-kata Rudy. Meskipun ia tahu bahwa perubahan itu memerlukan waktu, hatinya sedikit lebih tenang. "Aku harap begitu." Setelah beberapa jam bekerja, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak dan duduk di sudut gerai mereka. Di tengah kesibukan, Dina merasakan betapa besarnya usaha yang telah mereka jalani bersama. Ia teringat kembali percakapan malam itu dengan keluarga. Meskipun ada keraguan, mereka mulai menerima bahwa usaha ini bukan sekadar usaha yang bisa dianggap remeh. Pagi berikutnya, Dina mendapat kabar yang membuat hatinya berdebar-debar. Ada undangan dari sebuah acara kuliner besar yang ingin memamerkan produk-produk lokal.
Mereka ingin telur gulung mereka ikut serta dalam acara tersebut. Dina merasa ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan usaha mereka lebih luas lagi. Namun, di sisi lain, ia juga merasa cemas. Bagaimana jika ini justru menjadi momen yang membuat keluarga semakin meragukan pilihan mereka? Rudy yang mengetahui tentang undangan itu terlihat antusias. Ini peluang besar. Din, kalau kita bisa ikut di acara besar seperti itu, usaha kita akan semakin dikenal. Ini kesempatan yang sangat berharga. Dina memikirkan baik-baik keputusan itu. Tapi, Rudy, kalau kita ikut acara itu, kita harus benar-benar siap. Aku nggak ingin usaha kita gagal hanya karena kita terburu-buru. Kita harus bisa menunjukkan yang terbaik. Rudy menatap istrinya dengan penuh keyakinan. Din, kita sudah siap. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kita pasti bisa melakukannya. Kita berdua sudah bekerja keras, dan ini adalah saatnya untuk menunjukkan siapa kita. Dina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Oke, kita coba. Tapi ini juga untuk membuktikan kepada keluargaku bahwa kita serius dan usaha kita punya masa depan. Malam itu, mereka merencanakan persiapan untuk acara kuliner tersebut. Dina dan Rudy mulai merancang apa saja yang perlu mereka bawa dan persiapkan. Rudy mengatur jadwal produksi, sementara Dina mulai memikirkan cara untuk menarik perhatian pengunjung di acara itu. Mereka merasa semakin dekat dengan tujuan mereka. Beberapa hari setelahnya, mereka tiba di lokasi acara kuliner. Di sana, mereka bertemu dengan banyak pelaku usaha lain yang juga ingin memperkenalkan produk mereka. Walaupun terasa sedikit tegang, Dina dan Rudy berusaha tampil percaya diri. Mereka membuka booth mereka dengan rapi, menyusun telur gulung dalam tampilan yang menggoda selera, dan menyambut pengunjung yang datang. Di tengah acara, banyak pengunjung yang mendekat dan mencoba telur gulung mereka. Reaksi mereka sangat positif. Beberapa dari mereka bahkan merekomendasikan produk mereka ke teman-temannya. Dina merasa bangga melihat usaha mereka akhirnya dihargai oleh banyak orang. Di sisi lain, ia juga merasa cemas, menunggu respon keluarganya. Malam itu, setelah acara selesai, Dina mendapat telepon dari ibunya. Din, ibu lihat acara kuliner yang kamu ikuti di sosial media. Aku lihat banyak orang yang datang dan penasaran dengan telur gulung kamu. Itu luar biasa, kata ibunya dengan nada yang penuh semangat. Dina merasa terkejut, karena sebelumnya ia tidak pernah mendengar ibunya berbicara dengan cara seperti itu. Terima kasih, Bu. Kami sangat senang bisa ikut acara itu. Semoga usaha kami bisa terus berkembang. Ibunya tertawa pelan. Aku bangga sama kamu dan Rudy. Meskipun dulu kami ragu, sekarang kami lihat kamu berdua serius dengan usaha ini. Kami selalu mendukung. Dina merasa hangat di hatinya. Meskipun belum sepenuhnya diterima, ia mulai merasakan bahwa keluarganya, terutama ibunya, mulai melihat mereka dengan cara yang lebih positif. Malam itu, Dina merasa lega. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, setiap langkah kecil yang mereka ambil mendekatkan mereka pada tujuan besar. Tidak hanya untuk usaha mereka, tetapi juga untuk penerimaan dari keluarga yang sangat ia harapkan. Setelah acara kuliner itu, Dina dan Rudy merasa semakin percaya diri. Meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, mereka mulai merasakan sedikit perubahan dalam pandangan keluarga Dina terhadap usaha mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan pengakuan dari banyak pelanggan baru, tetapi juga dari orang-orang terdekat yang sebelumnya meragukan mereka. Beberapa hari setelah acara, Dina dan Rudy menerima kabar gembira. Ada undangan dari sebuah restoran besar yang ingin menjalin kemitraan dengan mereka. Restoran tersebut tertarik untuk menjual telur gulung mereka sebagai menu tambahan di tempat mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk membawa usaha mereka ke level yang lebih tinggi. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Dina masih merasa sedikit cemas.
Ia tahu bahwa kesempatan ini akan semakin memperlihatkan seberapa serius mereka berkomitmen terhadap usaha ini. Suatu malam, setelah mengatur segala persiapan untuk kemitraan dengan restoran besar itu, Dina duduk bersama Rudy di ruang tamu. Mereka berbicara dengan tenang, merenung tentang langkah selanjutnya. "Rudy, ini peluang besar. Aku merasa senang, tapi juga ada rasa takut. Ini bukan hal yang mudah, dan kita harus benar-benar siap," kata Dina sambil menatap suaminya. "Aku juga khawatir kalau kita terlalu terburu-buru, apa yang kita bangun bisa rusak begitu saja." Rudy tersenyum lembut, meletakkan tangannya di atas tangan Dina. "Din, kita sudah berjalan sejauh ini dengan penuh perjuangan. Kita harus percaya kalau ini adalah waktu yang tepat. Semua yang kita capai selama ini bukan kebetulan. Kita pantas mendapatkan kesempatan ini. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kita." Dina terdiam sejenak, merasakan ketenangan dari kata-kata suaminya. Ia tahu bahwa mereka telah bekerja keras, dan sekarang adalah saatnya untuk melihat hasilnya. "Aku tahu, Rudy. Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Aku ingin keluarga kita melihat betapa seriusnya kita." Rudy mengangguk. "Keluarga kita pasti melihatnya, Din." Mereka mulai mengerti, meskipun pelan-pelan. "Jangan terlalu khawatir. Kita lakukan ini untuk kita berdua, untuk masa depan kita." Keesokan harinya, Dina dan Rudy bertemu dengan pihak restoran besar itu. Mereka dipertemukan dengan manajer yang sangat antusias mendengarkan cerita mereka. Setelah beberapa jam berdiskusi, mereka sepakat untuk mulai menjalin kerjasama. Rudy dan Dina merasa ini adalah langkah besar yang bisa mengubah segalanya. Namun, di tengah keberhasilan itu, Dina tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan cemasnya. Ia masih khawatir bagaimana keluarganya akan merespons langkah besar ini. Meski mereka sudah mulai menerima usaha mereka, ia tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami potensi besar yang ada di depan mata. Beberapa hari setelah kemitraan itu resmi diumumkan, Dina memutuskan untuk mengundang keluarganya ke gerai mereka. Ia ingin menunjukkan kepada mereka seberapa jauh usaha mereka telah berkembang dan mengapa mereka harus mendukung langkah besar ini. Dina tahu bahwa ini adalah momen penting, dan ia ingin membuktikan bahwa mereka tidak hanya berjualan telur gulung, tetapi sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Malam itu, keluarganya datang ke gerai. Ayah dan ibunya, serta Sari, kakaknya, duduk bersama di meja yang telah disiapkan. Dina merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Rudy yang sudah berada di dapur, segera keluar untuk menyapa mereka. "Sari, Pak, Bu, terima kasih sudah datang. Aku ingin kalian melihat lebih dekat apa yang sedang kami kerjakan," kata Dina, matanya penuh harapan. Ayah Dina mengangguk. "Kami selalu mendukung, Din. Meskipun awalnya kami ragu, sekarang kami lihat usaha ini berkembang. Kami ingin tahu lebih banyak tentang langkah-langkah yang kalian ambil." Dina tersenyum, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Pak. Kami baru saja memulai kemitraan dengan restoran besar. Ini kesempatan besar buat kami, dan kami ingin kalian tahu betapa seriusnya kami." Ibunya yang mendengarkan dengan seksama, tersenyum penuh kebanggaan. "Aku senang mendengar itu, Din. Kami mungkin tidak sepenuhnya mengerti pada awalnya, tapi sekarang kami bisa melihat usaha kalian dengan cara yang berbeda." Sari yang diam-diam memperhatikan, akhirnya ikut berbicara. "Aku nggak nyangka kalau kalian bisa sampai sejauh ini, Din. Tapi aku lihat kalian berdua memang serius dan nggak main-main. Aku bangga sama kamu." Dina merasa terharu mendengar kata-kata Sari. "Terima kasih, Sari. Ini bukan cuma tentang telur gulung, tapi tentang bagaimana kita berjuang bersama dan membangun sesuatu yang berarti." Malam itu, setelah makan bersama, Dina merasa ada perubahan besar dalam cara keluarganya memandang mereka.
Mereka belum sepenuhnya memahami apa yang mereka jalani, tetapi mereka mulai melihat bahwa ini adalah usaha yang serius dan bukan sekadar usaha kecil yang akan berakhir begitu saja. Setelah keluarganya pulang, Dina dan Rudy duduk di ruang tamu rumah mereka, berbicara tentang langkah selanjutnya. "Rudy, aku merasa sangat lega. Mungkin keluarga kita belum sepenuhnya paham, tapi aku merasa mereka mulai melihat kita dengan cara yang berbeda," kata Dina, suaranya penuh harapan. Rudy mengangguk. "Ini memang perjalanan panjang, Din. Tapi kita tidak perlu terburu-buru. Mereka akan datang ke titik itu, kita hanya perlu menunjukkan yang terbaik dan terus maju." Dina tersenyum, merasa tenang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh, tetapi setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat dengan impian mereka. Mereka tidak hanya membangun usaha, tetapi juga mengukir jalan untuk masa depan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan setelah keluarga Dina mulai melihat keseriusan usaha mereka, hidup mereka terasa semakin penuh warna. Kunjungan keluarga ke gerai mereka semakin sering, meskipun tidak sepenuhnya mudah untuk mengubah pandangan orang-orang yang telah lama memiliki keyakinan tertentu. Namun, Dina merasa perubahan positif itu ada. Keluarganya, meskipun belum sepenuhnya paham, kini mulai bisa menerima bahwa mereka berdua sudah membangun sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Namun, tantangan baru muncul. Tidak lama setelah mereka berhasil menandatangani kemitraan dengan restoran besar, Rudy mulai merasa beban pekerjaan semakin berat. Dengan meningkatnya permintaan, dia harus memastikan kualitas telur gulung tetap terjaga, sementara Dina harus menangani manajemen dan pemasaran. Keduanya merasa lelah, tetapi mereka tetap melangkah maju bersama-sama. Suatu pagi, Dina sedang menyiapkan bahan di dapur ketika Rudy masuk dengan wajah kelelahan. "Din, aku rasa kita perlu menambah beberapa orang untuk bantu kita. Kalau enggak, kita bisa kewalahan," katanya dengan suara lemah. Dina mengangguk pelan, matanya masih tertuju pada bahan-bahan yang sedang disiapkan. "Aku juga berpikir begitu, Rudy. Mungkin kita harus mulai merekrut orang untuk membantu. Tapi aku khawatir, apakah kita siap dengan tanggung jawab itu?" Rudy menghela napas, meletakkan tas di meja. "Aku yakin kita siap, Din. Kita sudah sampai sejauh ini, nggak ada alasan untuk mundur sekarang. Kita hanya butuh sedikit bantuan tambahan untuk meringankan beban." Dina terdiam sejenak, memikirkan keputusan besar ini. Merekrut orang berarti membagi tanggung jawab lebih banyak, namun itu juga berarti membuka kesempatan baru bagi orang lain. "Kita coba dulu, Rudy. Kita mulai dengan 1 atau 2 orang untuk membantu di gerai. Kalau kita merasa masih bisa mengelola, kita tambah lagi." Mereka berdua sepakat untuk memulai dengan perlahan, merekrut 1 orang untuk membantu di bagian kasir dan 1 lagi untuk membantu di dapur. Mereka merasa keputusan ini akan memberi mereka waktu untuk fokus pada pengembangan usaha, sementara mereka tetap bisa menjaga kualitas. Namun, meski ada perasaan lega karena mendapat bantuan, Dina dan Rudy tetap merasa ada yang kurang. Mereka mulai merasa semakin jauh dari keluarganya, terutama ketika melihat mereka berdua sibuk hampir setiap hari. Bahkan, beberapa kali Dina merasa harus mengorbankan waktu berkualitas dengan keluarga demi memastikan usaha mereka berjalan dengan lancar. Suatu hari, di tengah kesibukan mereka, Dina mendapat telepon dari ibunya. "Din, kita mau datang ke gerai kalian nanti sore. Bisa nggak?" Dina agak terkejut, karena sudah lama mereka tidak mengundang keluarga untuk datang lagi. "Tentu, Bu. Kapan saja kalian datang, kami akan ada di gerai." Malam itu, keluarga Dina datang untuk makan malam bersama mereka. Dina dan Rudy sudah menyiapkan berbagai menu telur gulung spesial untuk mereka. Saat keluarga Dina duduk bersama di meja, suasana terasa lebih santai. Mereka tertawa bersama, berbicara tentang hal-hal ringan, dan berbagi cerita. Ibunya tersenyum. "Dina,
Aku lihat kamu berdua semakin sibuk. Kamu pasti merasa lelah. Ya. Dina mengangguk, sedikit merasa terbebani. Iya, Bu. Usaha kita semakin berkembang, tapi kadang aku merasa kehilangan waktu untuk diri sendiri, bahkan untuk keluarga. Rasanya sulit mengatur semuanya. Ayah Dina yang biasanya lebih pendiam, kali ini ikut berbicara. Din, kamu dan Rudi sudah bekerja keras. Tapi ingatlah, hidup bukan hanya tentang bekerja. Kalian berdua sudah melakukan hal yang luar biasa. Jangan sampai kalian lupa untuk menikmati perjalanan ini. Dina merasa terharu mendengar kata-kata ayahnya. Terima kasih, Pak. Aku cuma ingin membuat semuanya sempurna. Aku ingin usaha ini sukses. Dan aku ingin kalian bangga pada kami. Sari, kakaknya, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berbicara dengan lembut. Din, aku bangga sama kalian. Dulu aku ragu, tapi sekarang aku lihat kalian berdua memang luar biasa. Ini nggak hanya tentang telur gulung, tapi tentang bagaimana kalian membangun semuanya bersama. Dina tersenyum dan merasa ada kedamaian dalam hatinya. Aku dan Rudi sudah berusaha sebaik mungkin. Kami tahu perjalanan ini masih panjang, tapi dengan dukungan keluarga, aku merasa lebih kuat. Malam itu, setelah mereka makan bersama, Dina merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak hanya merasakan dukungan dari keluarga, tetapi juga merasa mereka mulai memahami betapa berartinya usaha ini bagi mereka berdua. Meski perjalanan mereka masih panjang, Dina merasa yakin bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil akan membawa mereka pada tujuan yang lebih besar. Namun, meski perasaan hati terasa lebih tenang, ada satu hal yang masih menggantung di benak Dina. Bagaimana agar mereka bisa tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Ia tahu bahwa tantangan besar akan terus datang. Tetapi dengan Rudi di sisinya dan keluarga yang semakin mendukung, ia merasa siap menghadapi segala kemungkinan. Esok harinya, Dina dan Rudi kembali ke gerai mereka. Setelah sarapan, mereka memeriksa beberapa laporan penjualan dan memikirkan cara untuk meningkatkan efisiensi. Meskipun mereka merasa sedikit lelah, mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses menuju impian mereka. Rudi menatap Dina dengan senyum penuh semangat. Din, kita masih punya banyak hal yang harus kita capai. Tapi aku yakin kita bisa melakukannya bersama-sama. Dina membalas senyumannya, merasa lebih yakin daripada sebelumnya. Iya, Rudi, kita pasti bisa. Setelah bulan-bulan penuh kerja keras, akhirnya usaha telur gulung mereka semakin dikenal luas. Keputusan untuk menambah karyawan ternyata sangat membantu. Dan Dina serta Rudi merasa sedikit lebih ringan meski tantangan tidak pernah berhenti. Keputusan mereka untuk terus maju, meski dengan perasaan cemas, telah membuahkan hasil yang luar biasa. Keluarganya kini benar-benar mulai melihat perubahan dalam usaha Dina dan Rudi. Mereka tidak hanya berhasil mempertahankan gerai mereka, tetapi juga menjalin lebih banyak kemitraan dengan berbagai restoran dan kafe. Tak hanya itu, Rudi bahkan berhasil mengembangkan beberapa varian telur gulung baru yang semakin diminati oleh pelanggan. Penghasilan mereka meningkat pesat, dan mereka akhirnya mampu membeli mobil baru, sesuatu yang dulu hanya menjadi impian. Namun, meski hidup semakin baik, Dina merasa ada satu hal yang masih belum tercapai, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Ia menyadari bahwa meskipun usaha mereka berkembang, hubungan dengan orang-orang yang ia cintai sempat terabaikan. Dina ingin lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk menikmati momen bersama Rudi dan anak-anak mereka di masa depan. Ia tahu, meskipun kesuksesan materi penting, tetapi kebahagiaan keluarga adalah yang utama. Suatu sore, setelah berhari-hari bekerja keras, Dina dan Rudi duduk bersama di ruang tamu rumah mereka, berbincang santai. Dina melihat suaminya dengan mata yang penuh cinta, merasa semakin yakin bahwa meskipun perjalanan mereka panjang dan penuh tantangan, mereka sudah melewati banyak hal bersama. Rudi,
Aku merasa kita telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Tapi aku juga ingin kita punya lebih banyak waktu bersama. Aku nggak mau usaha ini mengorbankan keluarga kita. Aku ingin kita tetap bisa menikmati hidup, meskipun bisnis ini terus berkembang, kata Dina dengan lembut, matanya menatap suaminya. Rudy tersenyum, lalu meraih tangan Dina. Aku paham, Din. Kita sudah capek banget dengan segala yang kita capai sekarang. Tapi, aku percaya kita bisa atur semuanya dengan lebih baik. Kita sudah punya tim yang kuat, dan kita juga bisa delegasikan lebih banyak tugas. Yang penting, kita nggak melupakan apa yang benar-benar penting, keluarga. Dina merasa lega mendengar kata-kata Rudy. Mereka berdua tahu bahwa dengan kesuksesan yang telah mereka raih, mereka bisa mulai mengatur waktu lebih baik, membagi tugas, dan memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang paling penting dalam hidup. Minggu berikutnya, Dina memutuskan untuk mengajak keluarganya berlibur ke tempat yang mereka impikan selama ini. Mereka pergi ke sebuah pantai yang tenang, jauh dari kesibukan kota dan bisnis. Bersama Rudy, orang tuanya, dan Sari, mereka menghabiskan waktu berkualitas, menikmati keindahan alam dan berbicara tentang banyak hal selain bisnis. Di sana, mereka berbagi tawa dan cerita lama, merasakan kebahagiaan sederhana yang sering terlupakan saat sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Dina merasa hatinya penuh. Ia tahu, meskipun usaha telur gulung mereka telah memberi mereka banyak hal, yang paling berharga adalah waktu yang bisa mereka habiskan bersama keluarga, serta kebersamaan yang semakin menguatkan hubungan mereka. Setelah liburan itu, Dina dan Rudy kembali ke gerai mereka dengan semangat baru. Mereka memutuskan untuk lebih banyak melibatkan tim dalam setiap aspek bisnis. Dengan karyawan yang semakin terlatih dan pengaturan waktu yang lebih baik, Dina dan Rudy akhirnya dapat menikmati keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sementara itu, keluarga mereka terus memberikan dukungan, bahkan sering datang mengunjungi gerai dan membantu mempromosikan usaha mereka. Keluarganya, yang dulu meragukan mereka, kini bangga dan semakin memahami betapa pentingnya usaha yang telah mereka bangun bersama. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Dina dan Rudy duduk di meja kecil di depan gerai mereka. Mereka menatap matahari terbenam yang indah, merasa tenang dan penuh rasa syukur. Rudy, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku merasa kita sudah melakukan yang terbaik. Aku bangga dengan apa yang telah kita capai, kata Dina dengan tulus. Rudy meraih tangannya, mencium punggung tangannya dengan lembut. Kita berdua sudah melalui banyak hal. Ini semua bukan hanya tentang telur gulung, Din. Ini tentang bagaimana kita menjalani hidup bersama, meskipun penuh rintangan. Dina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku setuju. Dan aku tahu kita masih punya banyak impian yang ingin kita capai. Tapi sekarang, aku merasa kita sudah siap untuk menghadapinya, bersama-sama. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati momen kebersamaan yang sederhana tapi penuh makna. Dina tahu, apapun yang terjadi, selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya dengan kekuatan cinta dan komitmen yang telah mereka bangun. Dina dan Rudy tidak hanya berhasil membangun usaha yang sukses, tetapi juga menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Mereka belajar bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari kualitas hidup yang mereka jalani bersama orang-orang yang mereka cintai. Keluarga yang dulu meragukan mereka kini menjadi sumber dukungan yang kuat, dan usaha telur gulung mereka berkembang dengan baik. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada kebahagiaan dan kedamaian, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Kisah Dina dan Rudy mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang perjuangan, ketekunan, dan, yang terpenting, kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi banyak rintangan dan tantangan, tapi ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dengan tekad dan cinta akan membawa kita lebih dekat pada impian kita. Jangan pernah meremehkan potensi diri,
dan selalu percaya bahwa setiap usaha yang tulus akan membuahkan hasil. Jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, karena kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menikmati perjalanan hidup, bukan hanya fokus pada tujuan akhir. Jika kamu terinspirasi oleh cerita ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah yang penuh makna serta motivasi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang bisa memberi semangat dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.